Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah manusia termulia yang pernah dihidupkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini, saat ini, sekarang ini, namanya pasti akan tetap tertancap di dalam hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mencintai Nabi Muhammad adalah bagian pokok penting dalam kehidupan agama kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih biwalidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kamu tidak beriman, kata Rasulullah, sehingga aku Nabi Muhammad lebih engkau cintai daripada orang tuamu, anak-anakmu, dan daripada semua manusia. Kita prioritaskan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, keindahan akhlak, kemuliaan akhlaknya, andai lautan itu menjadi tinta, pepohonan-pepohonan jadi pena untuk melukiskan kemuliaan keindahan akhlak Nabi Muhammad, maka tidak akan sanggup melukiskan kemuliaan keindahan akhlak Rasulullah. Sampai-sampai oleh Allah dijadikan model di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Bagaimana Rasulullah salat, bagaimana Rasulullah beristighfar, bagaimana Rasulullah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak kaki Rasulullah ketika salat, karena saking nikmatnya menghadap Allah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, kata Rasulullah, beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku Rasulullah beristighfar, bertaubat kepada Allah sehari semalam 100 kali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah makhluk Allah, manusia luar biasa, basyarun lakal basyari, manusia memang, tapi kualitasnya beda dengan kita. Dia adalah sosok manusia yang dijadikan akhlaknya contoh tauladan dalam kehidupan orang-orang yang yakin dan percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad adalah hambaku yang akhlaknya begitu agung, begitu mulia, luar biasa. Dia adalah manusia yang cintanya kepada umatnya sangat luar biasa. Rasulullah pernah 3 hari 3 malam tidak makan, disanggah perutnya dengan sebuah batu. Untuk apa? Karena sayang dan cinta kepada umatnya, supaya Islam sampai kepada kita, supaya takwa sampai kepada kita, supaya iman sampai kepada kita, supaya akhlak sampai kepada kita. Perjuangan Rasulullah begitu luar biasa untuk umatnya. Rasulullah adalah manusia yang pernah patah giginya dalam peperangan. Ya Rasulullah, kata sahabat berdoa, ya Rasulullah, kita akan wafat ya Rasulullah, kita akan meninggal ya Rasulullah, kita akan kalah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidak, satu doa ini hanya untuk umatku nanti di akhiratnya Allah. Karena setiap nabi diberikan satu doa yang makbul. Nabi Nuh, doanya sudah dikeluarkan untuk umatnya yang pembangkang, yang durjana, yang tidak beriman kepada risalahnya Nabi Nuh, sehingga dimusnahkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad, doa itu disimpan untuk umatnya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah satu-satunya manusia yang pernah tertusuk kakinya dengan duri karena saking cintanya kepada umatnya. Dia adalah satu-satunya manusia yang dulu pernah menangis 1400 tahun yang lalu. Meleleh air matanya membasahi pipinya sampai ke jenggotnya. Ikhwani, saudaraku. Kemudian sahabat berkata,
Apakah itu kami ya Rasulullah? La, bal antum ashabi. Tidak, bukan engkau. Engkau adalah sahabat-sahabatku, ikhwani, saudaraku, orang yang belum pernah bersamaku, orang yang belum pernah melihatku, orang yang belum pernah bersalam-salaman denganku, tapi dia beriman kepadaku, dia percaya kepadaku. Itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa cinta kita kepada Rasulullah? Apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad? Kita banyak-banyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Orang yang selawat satu kali kepada Rasulullah dibalas oleh Allah 10 kali rahmat kasih sayang Allah. Wa huttan anhu asara sayyiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu ansyara darajat, diangkat 10 tingkat derajat kemuliaan. Allah, malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah bersalawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan yang mulia untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berjanji kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika ada di antara umatmu yang rajin bersolawat setiap hari 10 kali solawat, maka nanti di akhiratnya Allah, saya akan bimbing tangannya menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim." Hanya 10 solawat saja. 10 solawat berapalah lamanya? 1 menit lebih, bisa 2 menit. Kita bisa bersolawat 10 kali kepada Nabi Muhammad. Malaikat Mikail juga berjanji kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa di antara umatmu yang rajin bersalawat menyebut namamu, nanti di akhirat saya akan beri dia air minum dari telagamu." Yang rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad, malaikat Mikail akan memberikan air minum dari telaganya Rasulullah, atau bahkan minum langsung dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Israfil juga berjanji kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa umatmu yang rajin bersalawat menyebut namamu, saya akan sujud di hadapan Allah. Saya tidak akan mengangkat kepalaku ini sebelum dosa-dosa umatmu diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Malaikat Israel juga berjanji, "Ya Muhammad, saya berjanji kepadamu Muhammad, siapa umatmu yang rajin bersolawat menyebut namamu, saya akan cabut nyawanya dengan lembut seperti mencabut nyawa para nabi dan para rasul." Begitu mulianya solawat, dahsyatnya solawat. Orang-orang yang rajin bersolawat, maka dia akan mulia hidupnya. Hidupnya akan barakah karena di dalam hatinya ada nama Rasulullah. Orang yang bersolawat kepada Allah, orang yang dipilih oleh Allah lisannya untuk menyebut nama kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.